Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Arizka Fikri dari kelas E semester 3 Ilmu Kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam video ini saya akan membaca materi Qadariyah dan Jabariyah dari buku Teologi Islam karya Harun Nasution. Di sini saya mengambil video ini untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Ilmu Kalam. Baik, pada bab 4 di dalam buku Teologi Islam. Nah, ini saya baca Qadariyah dan Jabariyah. Tuhan adalah pencipta alam semesta, termasuk dalamnya manusia sendiri. Selanjutnya, Tuhan bersifat maha kuasa dan mempunyai kehendak yang bersifat mutlak. Di sini timbullah pertanyaan, sampai di manakah manusia sebagai ciptaan Tuhan? Bergantung pada kehendak dan kekuasaan mutlak dalam menentukan perjalanan hidupnya. Diberi Tuhankah manusia kemerdekaan dalam mengatur hidupnya, ataukah manusia terikat seluruhnya pada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan? Dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Menurut paham Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dengan demikian, nama Qadariyah ini itu berasal dari kudroh, dari qadar. Berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudroh atau kekuasaan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar atau kadar Tuhan. Dalam istilah Inggrisnya, paham ini dikenal dengan nama free will and free act. Yang selanjutnya, kaum Jabariyah berpendapat sebaliknya. Manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam paham ini terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Jadi, nama Jabariyah itu kan berasal dari kata jabaro yang mengandung arti memaksa. Memang dalam aliran ini terdapat paham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Dalam istilah Inggris, paham ini disebut fatalism atau predestination. Perbuatan-perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Jadi masyarakat sebelum Islam ini kelihatannya dipengaruhi oleh paham Jabariyah, bangsa Arab yang pada waktu itu bersifat serba sederhana dan jauh dari pengetahuan, terpaksa menyesuaikan hidup mereka dengan suasana padang pasir, dengan panasnya yang terik serta tanah dan gunungnya yang gundul. Dalam dunia yang demikian, mereka tidak banyak melihat jalan untuk merubah keadaan sekeliling. Mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka merasa dirinya lemah dan tak berkuasa dalam menghadapi kesukaran-kesukaran hidup yang ditimbulkan suasana padang pasir. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka banyak tergantung pada kehendak natur. Hal ini membawa mereka pada sikap fatalistis. Oleh karena itu, ketika paham Qadariyah dibawa ke dalam kalangan mereka oleh orang-orang Islam yang bukan berasal dari Arab padang pasir, hal itu menimbulkan kegoncangan dalam pemikiran mereka. Paham Qadariyah itu mereka menganggap bertentangan dengan ajaran Islam. Adanya kegoncangan dan sikap menentang paham Qadariyah ini dapat kita lihat dari dalam hadis-hadis. Nah, sini ada hadis mengenai Qadariyah. Umpamanya hadis ini bunyinya al-Qadariyah tu majusu hadhil ummah.
Saya ulangi lagi. Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Nah, kaum Qadariyah merupakan majusi umat Islam dalam arti golongan yang tersesat. Nah, tak dapat diketahui dengan pasti kapan paham ini timbul dalam sejarah perkembangan teologi Islam. Tetapi menurut keterangan ahli-ahli teologi Islam, paham Qadariyah kelihatannya ditimbulkan buat pertama kali oleh seorang bernama Ma'bad al-Juhani. Menurut Ibn Nabatah, Ma'bad al-Juhani ini dan temannya termasuk Ghailan al-Dimashqi mengambil paham ini dari seorang Kristen yang masuk Islam di Irak. Dan menurut Al-Zahabi, Ma'bad adalah seorang tabi'i yang baik, tetapi ia memasuki lapangan politik dan memihak Abdurrahman bin al-Ash'ash, gubernur Sajistan, dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah dalam pertempuran dengan Al-Hajjaj. Ma'bad mati terbunuh dalam tahun 80 Hijriah. Nah, selanjutnya, dalam pada itu, Ghailan sendiri terus menyiarkan paham Qadariyahnya di Damaskus, tetapi mendapat tantangan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz setelah Umar wafat. Ia meneruskan kegiatannya yang lama, sehingga akhirnya ia mati dihukum bunuh oleh Hisham Abdul Malik. Nah, pada tahun 724 sampai 743 Masehi, sebelum dijatuhi hukum bunuh, diadakan perdebatan antara Ghailan dan Al-Auza'i yang dihadiri oleh Hisham sendiri. Yang pertama, menurut Ghailan, manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Dalam paham ini, manusia merdeka dalam tingkah lakunya. Ia berbuat baik adalah atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Demikian pula ia berbuat jahat atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Di sini tak terdapat paham yang mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu, dan bahwa manusia dalam perbuatan-perbuatannya hanya bertindak menurut nasibnya yang telah ditentukan semenjak azal. Nah, yang kedua, selain dari penganjur paham Qadariyah, Ghailan juga merupakan pemuka Murji'ah dari golongan As-Sholihiyah. Nah, aliran yang sebaiknya itu paham Jabariyah. Tadi dijelaskan paham Qadariyah. Selanjutnya paham Jabariyah kelihatannya ditonjolkan pertama kali dalam sejarah teologi Islam oleh Al-Ja'd bin Ibn Dirham, tetapi yang menyiarkannya adalah Jahm bin Ibn Safwan dari Khurasan. Jahm yang terdapat dalam aliran Jabariyah ini sama dengan Jahm yang terdapat dalam aliran Jabariyah ini. Sama dengan yang terdapat golongan Al-Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah sebagai sekretaris dari Shuraih ibn Al-Haris. Ia turut dalam gerakan melawan kekuasaan Bani Umayyah. Dalam perlawanan itu, Jahm sendiri dapat ditangkap dan kemudian dihukum bunuh di tahun 131 Hijriah. Nah, selanjutnya, faham yang dibawa Jahm adalah lawan ekstrim dari faham yang dianjurkan Ma'bad dan Ghailan. Manusia, menurut Jahm, tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa-apa. Manusia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam perbuatan-perbuatannya adalah dipaksa dengan tidak ada kekuasaan, kemauan, dan pilihan baginya. Nah, selanjutnya ada perkataan huwa majburun fi af'alihi la mudrata lahu wala iradata wala ukhtiyara. Ya, perbuatan diciptakan Tuhan di dalam diri manusia. Tak obahnya dengan gerak yang diciptakan Tuhan dalam benda-benda mati.
Oleh karena itu, manusia dikatakan berbuat, bukan dalam arti sebenarnya, tetapi dalam arti majazi atau kiasan. Tak obahnya sebagaimana disebut alir mengalir, batu bergerak, matahari terbit, dan sebagainya. Segala perbuatan manusia merupakan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya, termasuk dalamnya perbuatan-perbuatan seperti mengerjakan kewajiban, menerima pahala, dan menerima siksaan. Menurut faham ekstrim ini, segala perbuatan manusia tidak merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya sendiri. Kalau seorang mencuri, umpamanya, maka perbuatan mencuri itu bukanlah terjadi atas kehendaknya sendiri, tetapi timbul karena qada dan qadar Tuhan menghendaki yang demikian. Dengan kata kasarnya, ia mencuri bukanlah atas kehendaknya, tetapi Tuhanlah yang memaksanya mencuri. Manusia dalam faham ini hanya merupakan wayang yang digerakkan dalang. Sebagaimana wayang bergerak hanya karena digerakkan dalang, demikian pula manusia bergerak dan berbuat karena digerakkan Tuhan. Tanpa gerak dari Tuhan, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau paham fatalisme yang dibawa Jahm seperti diuraikan di atas merupakan fatalisme dalam bentuk ekstrim. Al-Shahrastani menyebut paham Jabariyah lain yang bersifat moderat. Paham itu dibawa oleh Al-Husain bin Muhammad Al-Najjar. Tuhanlah, kata Al-Najjar, yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai bahagian dalam perwujudan perbuatan-perbuatan itu. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dan inilah yang dimaksud dengan kas atau acquisition. Faham yang sama diberikan oleh Dirar Ibn Amr ketika ia dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan manusia pada hakikatnya diciptakan Tuhan dan diperoleh pada hakikatnya oleh manusia. Dalam paham yang dibawa Al-Nijal dan Dirar, manusia tidak lagi hanya merupakan wayang yang digerakkan dalam. Manusia telah mempunyai bahagian dalam perwujudan perbuatan-perbuatannya, bahagian yang efektif dan bukan bahagian yang tidak efektif. Menurut paham ini, Tuhan dan manusia bekerja sama dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan manusia. Manusia tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Paham Kas Al-Najjar dan Dirar merupakan paham tengah antara paham Qadariyah yang dibawa Ma'bad serta Ghailan dan paham Jabariyah yang dibawa Jahm. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana sebenarnya soal Jabariyah atau fatalisme dan Qadariyah atau free will dalam Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama mengenai ajaran Islam. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, akan kita jumpai di dalamnya ayat-ayat yang boleh membawa kepada paham Qadariyah, dan sebaliknya pula akan kita jumpai ayat-ayat yang boleh membawa kepada paham Jabariyah. Ayat-ayat yang boleh membawa kepada paham Qadariyah, umpamanya yang pertama di sini ada ayat wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah, kebenaran datang dari Tuhanmu, siapa yang mau percayalah ia, siapa yang mau janganlah ia percaya. Nah, ayat yang kedua, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Nah, artinya buatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya ia melihat apa yang kamu perbuat. Yang ketiga, awalam ma asobatkum musibatun qad asobatum mislaiha qultum anna hada qul huwa min indi anfusikum. Artinya, bagaimana apabila bencana menimpa diri kamu, sedang kamu telah menimpakan bencana yang berlipat ganda pada kaum musyrik di Badar. Kamu bertanya,
Dari mana datangnya ini? Jawablah dari kamu sendiri. Selanjutnya ada ayat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Tuhan tidak merubah apa yang ada pada sesuatu bangsa sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat-ayat yang membawa kepada faham Jabariyah. Nah, selanjutnya ada ayat yang faham Jabariyah, umpamanya maka liyu'minu illa ayyasha Allah. Artinya mereka sebenarnya tidak akan percaya sekiranya Allah tidak menghendaki. Selanjutnya wallahu khalaqakum wama ta'malun. Artinya Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Artinya tidak ada bencana yang menimpa bumi dan diri kamu kecuali telah ditentukan di dalam buku sebelum kami wujudkan. Selanjutnya ada ayat Wama romaita id romaita walakinnallaha roma. Bukanlah engkau yang melontar ketika engkau melontar musuh, tetapi Allah lah yang melontar mereka. Yang terakhir, wama tasya'una illa ayyasha Allah. Tidak kamu menghendaki kecuali Allah menghendaki. Nah, melihat pada ayat-ayat seperti yang tersebut di atas, tidak mengherankan kalau faham Jabariyah dan faham Qadariyah sungguh pun penganjurnya yang pertama telah meninggal dunia masih tetap terdapat di dalam kalangan umat Islam. Dalam sejarah teologi Islam, selanjutnya faham Qadariyah dianut oleh kaum Mu'tazilah, sedang faham Jabariyah sungguh pun tidak identik dengan faham yang dibawa Jahm ibn Safwan atau dengan faham yang dibawa Al-Najah dan Dilal. Terdapat dalam aliran Al-Asy'ariyah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sudah selesai membaca buku Teologi Islam karya Harun Nasution pada materi Qadariyah dan Jabariyah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Qadariyah dan Jabariyah ini. Nah, tadi Qadariyah dan Jabariyah merupakan istilah bahasa Arab yang menunjukkan suatu paham atau aliran dalam agama Islam. Perbedaan Qadariyah dan Jabariyah terletak pada cara mereka memandang takdir yang Allah berikan kepada mereka. Nah, dalam paham Qadariyah dan Jabariyah, persoalan keimanan yang disoroti itu adalah iman kepada qada dan qadar atau lebih dikenal dengan takdir. Nah, paham paham Qadariyah ini tuh berpendirian bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Mereka juga bertanggung jawab penuh atas perbuatan baik maupun jahat yang dilakukan hidupnya. Nah, dengan pemahaman tersebut, ya, kaum penganut Qadariyah menolak bahwa nasib manusia ditentukan oleh Tuhan sejak zaman azali. Nah, manusia juga tidak hanya hidup untuk menjalani nasib yang telah ditentukan. Nah, tapi kaum Qadariyah ini percaya bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan para hambanya. Meski ada takdir sudah ditetapkan seperti kelahiran dan kematian, manusia tetap memiliki kewenangan menjalani hidup sesuai keinginannya. Nah, selanjutnya paham Jabariyah, pengertian Jabariyah ini. Nah, paham Jabariyah ini bertolak belakang dengan keyakinan Qadariyah tadi. Nah, karena secara istilah ini Jabariyah diartikan sebagai ideologi yang menyatakan bahwa segala perilaku manusia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dalam pemahaman ini, manusia dianggap tidak merdeka dan mengerjakan hidupnya dengan keadaan terpaksa. Itu karena segala sesuatunya telah ditentukan oleh qada dan qadar atau takdir Allah. Nah,
Kaum Jabariyah ini kan percaya manusia tidak memiliki adil sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Jadi ibarat tuh manusia dalang manusia itu ada dalangnya gitu, seperti wayang. Nah, jadi menurut kaum Jabariyah ini tuh manusia tidak ada sikap sama sekali gitu dalam melakukan perbuatannya, karena mereka itu paham bahwa semuanya dari sifat-sifat kita, dari perbuatan-perbuatan kita itu takdir gitu. Mereka juga merasa tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Perbedaan Qadariyah dan Jabariyah. Berdasarkan apa yang tadi telah dijelaskan, disimpulkan bahwa perbedaan Qadariyah dan Jabariyah ini terletak pada pemahaman kedua golongan tersebut terhadap takdir dan kehendak manusia di dalamnya. Kaum Qadariyah meyakini bahwa surga dan neraka adalah balasan dari segala amal perbuatan manusia di dunia. Jika melakukan amal soleh dan selalu menaati perintah Allah, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Jika tidak, sebaliknya, ditempatkan di neraka. Neraka adalah tempatnya. Sementara itu, kaum Jabariyah mempercayai bahwa amal perbuatan bukanlah sebab masuknya seorang ke surga atau neraka. Jadi bertolak belakang dengan pemahaman Qadariyah tadi. Bagi mereka, ketentuan tersebut memang sudah ditakdirkan secara mutlak oleh Allah sejak manusia dilahirkan. Selanjutnya, apa sih perbedaan Jabariyah dan Qadariyah ini dalam menyikapi takdir? Menurut Jabariyah, yang menekankan takdir, Tuhan mengajarkan penyerahan total kepada takdir. Sementara Qadariyah mengutamakan kebebasan manusia dalam menentukan nasibnya sendiri. Kedua pandangan ini sering dianggap bertentangan, tetapi memiliki potensi untuk saling melengkapi. Bagaimana pendapat Jabariyah dan Qadariyah tentang perbuatan manusia dan kehendak Tuhan? Aliran Jabariyah memandang manusia tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan perbuatannya sendiri, karena hal itu adalah takdir Tuhan. Sedangkan aliran Qadariyah memandang bahwa manusia sendirilah yang menentukan perbuatannya, bukan Tuhan gitu. Jadi bertolak belakang. Selanjutnya, inti pemahaman dari Jabariyah dan Qadariyah ini sendiri. Jabariyah tadi kan dalam buku Ar-Rusyad tadi ini kan disebut paham fatalisme atau determinisme. Inti pahamnya ini tuh manusia terpaksa. Tadi kan dari kata Jabariyah, Jabaro, dari kata Jabaro artinya memaksa dalam perbuatannya dan tidak memiliki kehendak atau daya gitu sebagai kita manusia. Konsepnya ini segala perbuatan manusia baik atau buruk sepenuhnya diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Analogi khasnya ini manusia diibaratkan seperti kapas yang melayang di udara, digerakkan sepenuhnya oleh angin. Angin yang dimaksud ini tuh kehendak mutlak Tuhan. Implikasinya, karena manusia ini gak punya kebebasan, mereka tidak bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya, karena semua sudah diatur sama Tuhan. Ikhtiar atau usaha jadi nggak terlalu penting gitu. Selanjutnya Qadariyah paham free will and free act atau indeterminisme. Inti pemahamannya ini itu manusia punya kehendak bebas dan kemampuan. Tadi kan Qadariyah ini berasal dari kata Qadaro yang artinya kemampuan atau kekuatan untuk melakukan perbuatannya. Konsepnya ini manusia adalah pencipta perbuatannya sendiri. Allah yang hanya memberi kemampuan, tapi manusialah yang memilih mau berbuat apa.
analogi khasnya ini, manusia adalah aktor yang sepenuhnya mengendalikan tindakannya sendiri. Implikasinya ini, manusia bertanggung jawab penuh atas setiap perbuatannya dan pilihan yang dibuat. Ikhtiar adalah segalanya, karena nasib bisa diubah oleh usaha dan pilihan manusia itu sendiri. Nah, aspeknya ini ada perbedaan dari kehendak. Nah, contoh misalnya dari dalam aspek kehendaknya ini ya, kalau Jabariyah ini itu mutlak Tuhan gitu, kehendaknya ini tuh ya dari Tuhan. Jadi manusia ini melakukannya ini dengan terpaksa. Nah, menurut Qadariyah ini kehendaknya ini mutlak manusia. Jadi manusia ini, kita sebagai manusia ini bebas ya. Yang kedua, aspek tanggung jawab. Nah, dari Jabariyah ini tanggung jawabnya ini tuh rendah ya, kayak kurang, semuanya takdir. Nah, kalau dari paham Qadariyah ini, dalam aspek tanggung jawabnya ini tinggi ya. Jadi pencipta manusia ini pencipta perbuatan. Yang ketiga, dalam aspek fokus. Nah, dalam kaum Jabariyah ini fokusnya ini udah tawakal, pasrah ya. Sedangkan Qadariyah ini dalam aspek fokusnya ini ikhtiar atau usaha. Nah, kesimpulannya buat kita ini tuh, kedua aliran ini tuh cenderung ekstrim. Mayoritas muslim, terutama yang menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, mengambil jalan tengah. Manusia punya daya perolehan untuk berbuat, tapi daya itu tetap diciptakan oleh Allah yang sebagai pencipta. Jadi kita harus ikhtiar maksimal dengan metode Qadariyah sambil tetap tawakal kepada ketentuan Allah. Nah, dengan mode Jabariyah. Nah, mungkin hanya itu bisa yang saya sampaikan. Kita masih belajar, saya juga masih belajar. Saya mohon maaf bila mungkin ada penjelasan saya yang kurang dipahami atau saya yang menjelaskannya ini kurang dimaksud. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.